Sesaat lagi Anda mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan yashkuru lillahi ta'ala li'annahu ata'ana ni'man katsiratan wa hidayatan hatta nastaqim nastami'a fi hadzal maqamil mubarak insyaallah. Salam salawat wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa lana sami'al dunuban ila nur wa kadzalika nasiratul mustaqim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang maha bani alamin yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa di media TV dimanapun Anda berada. Telah hadir di tengah kita yaitu Ustaz Muhyiddin dan juga tim Najwa dari Permana. Sebelumnya marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita simak kajian dari Ustaz Muhyiddin dan juga tim Najwa. Insyaallah mereka berdua akan membawakan tema yang berjudul Raih Surga Mulai Sekarang. Kepada Ustaz Muhyiddin dan juga tim Najwa kami persilakan. Marilah tafadhal dari masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang hadirin hadirin rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita maturaken puji syukur dumateng asalipun Gusti ingkang Maha Agung saking pangayomanipun ing injil menika kita saged mangumpal ing wonten papan menika saperlu nawontenaken acara Ahad Pagi Al-Amin Pare dengan keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya, sehat badannya, sehat hatinya, sehat dompetnya. Pasti nih tadi sebelum kesini dompetnya sudah diisi dengan lembaran-lembaran yang bertulisan angka. Kenapa nggih? Positif thinking mawon buat infak. Saya doakan Bapak Ibu, semoga kita semua sehat segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga sahabat ugi panderek pun ingkang setya lantu kalian panjenenganipun ngantos kasih zaman. Bapak Ibu, kapan kenal kula napa dereng? Kula izin perkenalan sambil nyanyi seketik nggih. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tiada guna. Ayo kita ke
Najwa, tapi sering dipanggil dengan Ning Najwa. Rumah saya ada di Dusun Kaliawan Barat, Desa Hino, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Monggo panjenengan lak pilih silaturahim teng mriko nggih. Nah, saya ini masih kelas 6 SD, tetapi sudah disuruh mengisi tausiah. Mboten napa-napa nggih. Karena ada kalimat hikmah yang bijak. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan dilihat dari siapa yang mengatakan. Hadirin rahimakumullah. Panjenengan sudah tahu surga apa belum? Sudah tahu neraka apa belum? Nah, panjenengan nanti mau masuk surga apa neraka? Nah, Bapak Ibu, panjenengan percados mboten lak panjenengan niku dirindukan oleh surganya Allah? Percados mboten? Ini ada informasi dari Abu Daud dan Tirmizi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafir. Salil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Orang yang gemar membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kupas satu persatu dengan singkat G. Yang pertama adalah talil Quran. Napa wau talil Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca atau menghafal Al-Quran itu sangat banyak. Tetapi di sini Najwa akan menyampaikan 2 saja. Yang pertama adalah menjadi manusia yang baik, yang terbaik. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang kedua adalah sebagai penawar obat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya sedikit cerita yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad yang bernama Imam Ar-Rafi'i. Saat itu Imam Ar-Rafi'i mempunyai tumor di kakinya, penyakit di kakinya, dan harus dipotong. Saat itu datanglah tabib dan beliau menawarkan khomer kepada Imam Ar-Rafi'i. Wahai Imam Ar-Rafi'i, saya membawakan kamu khomer. Minumlah ini agar tidak terasa sakit saat proses pemotongan kaki jenengan. Apa kata Imam Ar-Rafi'i? Tidak, saya tidak mau meminum khamr ini. Saya hanya mau dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian datanglah sang pembaca Al-Quran. Terus Imam Ar-Rafi'i bilang lagi kepada tabibnya, wahai tabib, janganlah kamu potong dulu kaki saya. Tetapi ketika ayat sudah dibacakan, ketika wajah saya sudah memerah, mata saya sudah terbelalak, barulah jenengan boleh potong kaki saya. Kemudian ayat suci mulai dibacakan dari ayat satu ke ayat lainnya, sampai wajah Imam Ar-Rafi'i mulai memerah dan matanya terbelalak.
Lalu mulailah tabib itu memotong kaki beliau. Betapa terkejutnya tabib itu karena Imam Ar-Rafi'i merasa tidak sama sekali merasakan rasa sakit. Sungguh hebat Al-Quran itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Angkat tangan. Semuanya, nggak angkat tangan tuh. Siapa yang setiap hari baca Al-Quran? Terus siapa yang hanya kadang-kadang belum istiqomah? Ayo sinten, enten boten niki. Terus siapa yang hampir tidak pernah membaca Al-Quran? Enten? Insya Allah boten enten. Terus yang paling penting pertanyaannya adalah siapa yang di sini punya hafalan? Satu surat mohon boten napa-napa. Punya tak Bu panjenengan Bu? Punya tak Pak? Lah panjenengan ndak punya. Terus panjenengan sholat pakai surat apa bacanya? Nah begitu. Bapak Ibu diusahakan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang pertama, talil Quran. Yang kedua adalah wahafidhil lisan. Apa tadi wahafidhil lisan? Orang yang menjaga lisan. Kita semua pasti bisa menjaga lisan. Perkataannya kalau bicara. Nah, kalau kita tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik kita diam Bapak Ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, jadi kita itu harus bisa menjaga lisan. Dan sekarang itu menjaga lisan bukan lewat perkataan saja Bapak Ibu. Pakai HP ini loh kita juga bisa dapat dosa. Karena kenapa? Di chat temennya, kita jawab lagi. Tiba-tiba lah kok no wis bahas sing orang ini, orang itu. Enggak bahaya ta Bapak Ibu? Dihindari nggih. Nah, yang ketiga adalah wa muta'imil ji'an. Memberi makan orang yang lapar. Memberi makan adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan ganjarannya sangat besar Bapak Ibu. Dari Imam Jalaluddin mengatakan, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bentar lagi bulan Ramadan nggih Bapak Ibu. Masih ada yang punya hutang ini, hutang puasa. Sampun lunas nggih? Alhamdulillah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Sampai-sampai puasa di bulan Ramadan itu juga bisa menjadi penebus dosa hingga datang Ramadan selanjutnya yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukafaratu ma bainahunna idza jutanabal kabair. Jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya merupakan penebus dosa yang ada di antaranya. Nah, Bapak Ibu, jika kita istiqomah melakukan 4 tadi, insya Allah kita bisa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. That's all from me. Thank you for your nice attention. I'm Najwa. Peace out.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kok rodok kaya urung sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama ingkang tansah kula mulyakaken, Ustadz, Ustadzah yang sangat saya hormati, terutama segenap pengurus Yayasan Kajian Ahad Pagi Al-Amin yang berbahagia, wonten Dr. Widi, niku nggih guru kula Dr. Widi, Ustadz Mustari, iki mboten dereng ketinggal Ustadz Mustari, insyaallah dateng Tuban. Nggih guru kula Ustadz Agih niku pundi sing nem wau, sing Tasik Timur wau. Masya Tasik Timur niku nggih guru kula. Tapi nate napa niku natos dados murid kula wonten MTS model Pak niku. Tapi nggih akhire niku luwih pinter timbang kula tibake. Alumni Gontor nggih niku, Ustadz Agih niku. Nggih. Ustadz Farid juga demikian. Para jamaah Bapak Ibu sedaya ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran di dalam majelis ini membawa berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia kunjuk dumateng ngarsanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, umatipun. Mugi-mugi kita sedaya tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pangapunten, biasane ingkang ngaos teng mriki niku daleme tebih-tebih saking Malang, saking Surabaya, saking pundi. Kula nggih tebih saking Jogja njujug mawon, njujug saja. Saking kelemahan, nggih. Alhamdulillah jamaah ingkang teng mriki rawuh kados kathah ingkang sampun kenal kalih kula. Mulane kula boten perlu kenalan. Nggih. Sederek-sederek sedaya. Injing wau sampun berangkat, siap-siap nduk pukul 5 harus sudah berangkat. Waktu berangkat Bapak Ibu, ternyata tidak seperti biasanya. Pagi hari itu kalau berangkat sudah ceria seperti ini suasananya, kondisinya. Tadi waktu berangkat itu kabut di daerah kelemahan itu, kabut. Tapi kabutnya ternyata ada ini jamaah tadi yang sama saya ini termasuk nduknya. Duh iki kabutnya apa kabut anu ini? Kabut asap. Oh enggak, Nduk, ini enggak kabut asap. Apa ketularan saka kono, daerah kono. Pundi niku? Mriko lho sing tas kebakaran dereng rampung niku lho. Los Angeles nggih. Jenengan pasti pirsa niku sampun niku. Ngantos sakniki niku kabutnya tasik luar biasa, tapi warnanya merah-merah kehitam-hitaman. Tapi mulai niki wau keluar dari rumah sampai sini, alhamdulillah
Kabutnya adalah kabut kebahagiaan, bagaikan surga, adem, tentrem, ayem. Inilah Indonesia, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak merupakan azab, tapi merupakan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Yang kedua, pangapunten niki ning Najwa niku panjenengan mesti enten sing tanglet. Niku sakjane iki putune Ustaz Munir apa putrane Ustaz Munir? Wonten sing jawab putune lho niki. Memang betul banyak cerita waktu saya keluar dengan si kecil ini, kalau ketemu teman yang tidak tahu jauh itu pasti tanya, "Ustaz, momong putune nggih?" Ngoten. Itu terjadi seperti itu. Tapi wonten malih waktu melahirkan si kecil ini, itu di suatu rumah sakit, tidak perlu saya ceritakan tempatnya di mana. Sudah mau keluar dari rumah sakit, itu antrian ngurusi administrasi. Enten antrian niku kok bisik-bisik. Sayange bisik-bisik niku kok kebanteran oleh bisik-bisik. Kok yo sampai krungu kuping ngoten lho. Sing dibisik sing napa sing napa dirasani niku. Jawil nih. Hehehe. Iku apa anake Mbok Enom ya. Loh, ngoten niku nggih terjadi, ngoten niku dateng kula kalih yoga kula kalih ibuke. Niki ibuke wonten niki. Nggih, lah niki ibuke tasih enom niki nggih. Loh, umpama ya ibuke Mbok Enom tenan apa ya gak oleh, ngoten lho maksud kula niku. Nggih, Pak nggih. Bapake mesti guyu sewenang bapake niki nggih. Nah, ini hanya sekilas cerita mawon, ini ning Najwa. Saat niki tasih kelas 6. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita perlu bersyukur kepada Allah itu karena apa? Terutama pada saat ini nikmatnya itu diberikan kepada kita yang luar biasa. Tempat ini adalah tempat majelis yang mulia. Orang-orang yang hadir di majelis ini adalah otomatis orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dan isinya di dalam majelis ini saat ini sampai nanti selesai adalah juga isi segala sesuatu yang dibicarakan adalah hal-hal yang mulia. Insya Allah kehadiran kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan ini adalah sangat luar biasa diberikan kepada kita Bapak Ibu. Yaitu terutama kenikmatan yang berupa kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Karena banyak sekali orang yang diberikan kesehatan, diberi waktu luang, tapi ternyata tidak bisa memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah dan waktu luang. Disia-siakan begitu saja. Hal ini dalam sebuah hadis juga disampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi dua kenikmatan itu adalah akan tertipu dengannya. Artinya apa di sini tertipu dengannya? Kenikmatan yang diberikan kedua-duanya itu, yaitu apa? Asyih, kesehatan. Yang kedua adalah wal faro, yaitu waktu luang. Kalau kita tahu Bapak Ibu, pada hari Ahad seperti ini, di lingkungan Pare saja, tempat kajian itu di mana-mana ada banyak sekali. Dan ternyata di tempat kajian masing-masing di majelis-majelis itu, alhamdulillah jamaahnya itu juga tidak sedikit. Banyak sekali. Di sini insya Allah ini sekitar 100-an. Ada insya Allah. Belum di yang sebelah selatan, belum yang utara, belum sebelah timur, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, ternyata jumlah banyak yang sekitar ini masih banyak saat ini adalah orang-orang yang berkeliaran di mereka wonten kegiatan mboten sebelah mriku. Napa namine? Wis mbuh jenenge napa Pak niku nggih? Beliau niku berjubel luar biasa. Kesehatan diberikan oleh Allah. Waktunya ada untuk mengisi hal-hal yang baik seperti ini, kajian-kajian. Ternyata pemanfaatannya hanyalah untuk hura-hura, untuk kepentingan urusan dunia. Lah ngaos ngeten niki lho sakjane wektune namung pinten ngoten lho nggih. Sak jam niku lho pun kakean punan. Nggih Bu nggih. Pun kakean niki.
Nah, inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang kita miliki ini adalah harus kita syukuri betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kelompok orang yang seperti ini pada zaman sekarang itu ada orang yang disebut tidak sehat kondisinya dan tidak sempat untuk melakukan kebajikan. Banyak orang yang seperti itu. Ada juga sehat fisiknya, hatinya, tapi tidak sempat waktunya. Bahkan sempat sebetulnya, tapi tidak disempatkan. Insya Allah kita yang ketiga ini, diberi kesehatan, juga diberi kesempatan hadir di tempat. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui, memang urusan dunia itu oleh Allah diberikan kepada siapapun orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Urusan dunia diberi semuanya. Tapi urusan agama satu, itu khusus bagi orang-orang yang betul-betul dicintai. Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Inilah urusan dunia diberikan kepada siapa orang yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah. Makanya kalau urusan dunia itu orang Islam, orang yang beriman yang dicintai, banyak yang kaya raya, banyak yang luar biasa. Itu memang pemberian Allah. Tapi di sisi yang lain, orang yang tidak beriman pun, ghairu muslim pun, orang kafir pun, ternyata juga banyak orang yang kaya raya. Ini urusan dunia diberikan kepada semuanya, yang baik orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Tetapi satu, walakin la yu'tiddin ila may yuhibbu. Khusus urusan agama hanya diberikan orang yang namanya khusus adalah orang-orang yang dicintai saja, adalah orang yang beriman. Kita semua insya Allah termasuk dua-duanya. Urusan dunia juga diberi, urusan agama akhirat juga diberi. Tapi orang yang lain tadi khusus urusan dunia. Alhamdulillah kita syukur. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara masalah urusan dunia, bermegah-megahan, monggo kita simak itu di dalam Al-Quran surat At-Takatsur. Itu Allah sangat mengingatkan dengan kerasnya. Surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah panjenengan hafal semua. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Urusan dunia ini. Bermegah-megahan. Baik masalah megah tentang harta, pekarangan, rumah megah, mobil mewah, uang melimpah, dan macam-macam. Ini ternyata kalau kita tidak memanfaatkan sesungguhnya sesuai apa yang dikatakan oleh Allah melalui Rasulullah pun, ternyata ini akan melalaikan kalian semua. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur nanti. Biasanya manusia itu kalau sudah diberi kelebihan urusan dunia, ini bahaya sekali. Setan selalu ngajak terus. Kurang. Ini kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan diajak ngaji, diajak taklim, diajak macam-macam seperti ini, bahkan sedekah pun, wah ini setan itu geret saitik-saitiknya. Ini setan, divisi kita itu. Tapi kalau urusan dunia, malah didorong-dorong malah. Terus. Sampai besok kita di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Ini peringatan mulai disampaikan oleh Allah. Sekali-kali tidak. Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu tentang urusan dunia. Sekali-kali tidak. Ternyata Allah memperingatkan tidak hanya satu kali ini Bapak Ibu. Ternyata berikutnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian
Sekali-kali tidak. Yang kedua, ini peringatannya. Allah seperti itu. Kelak kamu akan mengetahuinya. Apa yang akan terjadi kalau kamu terus urusan dunia diterus-teruskan gak karu-karuan hanya untuk berfoya-foya untuk senang-senang dan macam-macam. Kalau orang ternyata masih seperti ini jamaah, ternyata diingatkan lebih keras lagi. Umpomo awake dhewe Bapak Ibu itu mengingatkan itu. Intonasinya atau nadanya itu dari biasa meningkat. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Yang ketiga juga demikian. Sekali-kali tidak. Ini Allah memperingatkan pada kita. Kalau ta'lamuna ilmal, sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Surat At-Takatsur, Bapak Ibu. Atarawunnal jahim, niscaya pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Neraka jahim itu adalah memang dikhususkan bagi orang-orang yang menggebu-gebu urusan dunia. Bagaimana cara mencari harta, bagaimana cara mencari rezeki di dunia ini. Kalau memang menggebu-gebu luar biasa di luar jalur, tidak sesuai aturan yang ada. Terus lagi kita sampai tidak mau, kalau punya harta tidak mau infak, sedekah macam-macam. Tidak memanfaatkan dengan sesungguhnya. Ini diperingatkan oleh Allah nanti akan masuk dalam neraka jahim. Tumalatarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini Bapak Ibu. Tumalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu nanti tentang kenikmatan kemegah-megahan dunia yang kamu miliki. Ini peringatan yang luar biasa Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an. Monggo niki mangke selalu diingat-ingat, dicermati sebagai pedoman kita selama hidup ini. Mumpung kita ini masih diberi nafas oleh Allah. Karena apa diperingatkan kita Bapak Ibu? Awake dhewe iki sak wayah-wayah itu loh. Apa Bu, Pak? Mboten namung sakit toh. Sampai mati, sampai meninggal. Hadis itu jelas. Sampai malaikat itu mengingatkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah sesukamu, hai Muhammad. Tapi ingat Muhammad, suatu saat kamu akan jadi mati. Di dalam hadis ini yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ternyata tidak dijelaskan kapan waktunya kita akan mati, di mana tempatnya kita akan mati, sedang apa kita akan mati, jadi mayit. Ternyata Allah tidak menjelaskan secara pasti. Nah ini Bapak Ibu. Lagi awake dhewe dikasih tahu, Munir, tumben dino Jumat, pas awakmu sujud, pas awakmu ngaji, iku matimu jam sakmene. Bayuh, lek dingatenaken seneng napa mboten? Wah, seneng banget wis dikandani karo Gusti Allah melalui malaikatnya. Tapi apa ternyata tidak diberitahu. Dong tangga kula niku lho Bapak Ibu, sehat wal afiat. Fisiknya siang-siang berangkat ke sawah, membawa cangkul, membawa arit di sawah jalan-jalan. Biasa namanya orang sehat. Biasanya kalau jatuh naik pohon apa itu tidak apa-apa. Orang sehat masih muda, apa yang terjadi? Kepleset nggih. Niku istilahnya tenggalengan niku lho. Tidak lama meninggal di situ. Itu yang masih muda. Yang rambutnya masih hitam. Lah lek sing sampun menten iki. Kados Bapak ngeten iki, kados jenengan, kados kula ngeten iki. Sampun petak ngeten iki. Ini sudah tanda-tanda loh Bapak Ibu, tanda-tanda. Tapi tanda-tanda ini adalah untuk mengingatkan kehidupan kita sewaktu-waktu kita akan mati. Terus ojo peh terus sing rambutnya ireng ki nyantai-nyantai. Alah mangke sing riyen paling Ustaz Munir. Paling mangke sing riyen Ustaz Nanang. Niku Ustaz yang lintune. Boten. Ternyata yang rambut hitam pun, yang giginya masih kuat pun, pendengarannya masih luar biasa, matanya juga masih
bisa belalak-belalak dan seterusnya. Ternyata suatu saat juga lebih mendahului bagi orang-orang yang rambutnya sudah. Nah, mungkin apa betul? Nah, ngoten siap nggih Bapak Ibu nggih? Abote lek jawab. Ustaz terus pundi? Siap nggih Ustaz nggih? Loh, guyu tok ya Ustaz ini nggih. Loh, karena mati tadi tidak disebutkan kapan waktunya dan di mana, sedang apa. Ya mau nggak mau, kudu siap. Harus siap kita ini. Nah, makanya kesiapan kita ini bagaimana? Tadi sesuai judulnya, meraih surga mulai sekarang. Ayo Bapak Ibu, surga inilah yang kita canangkan, yang kita harapkan. Nah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Dengan apa kalau demikian? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah, sayangilah kepada siapapun, kepada apapun. Tapi ingat Muhammad, suatu saat pasti akan berpisah. Loh, jenengan perjatos napa mboten? Jenengan kagungan pasangan kan? Suami istri. Itu kan betul orang yang kita cintai. Apakah akan kita miliki selamanya? Ternyata tidak. Apapun yang kita cintai, suatu saat sudah diperingatkan oleh Allah melalui malaikatnya akan berpisah. Boten namung menungso dicintai. Jabatan. Apakah jabatan itu tidak bisa lepas, tidak bisa dipisah? Bisa semuanya. Jenengan tanglet Dokter Widi. Dokter Widi itu yuswane pinten? Menjabat sebagai dokter berapa tahun? Sampun purna kan Kak Niki? Walaupun masih difungsikan di rumah sakit. Kados niki Abah wonten ngajeng niki. Ternyata purna tahun pinten Bapak? Tahun 2001. Kula wonten Kemenak Bapak Ibu. Ternyata juga sudah dipreteli sampun. Ini adalah yang mereteli itu hakikinya adalah Allah yang memisahkan, tetapi hanya melalui tangan-tangan manusia. Apapun yang kita cintai Bapak Ibu, mulane masalah dunia, ya Allah Bapak Ibu, punlah boten usah terlalu menggebu-gebu yang akhirnya memanfaatkan kesempatan waktu itu hanya semata-mata mengejar urusan dunia dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terusannya itu adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Hai Muhammad, berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu. Kalau beramal itu istilahnya pakai bahasa halus Bapak Ibu ya. Istilah amal itu kan kelihatannya baik gitu ya. Tapi di sisi yang lain adalah perbuatanmu. Kamu akan berbuat apa saja. Boleh, suruh memilih oleh Allah. Berbuat yang positif kah? Yang negatif kah? Nah ini Bapak Ibu, umur kita masih diberi, tadi kesehatan masih diberi, waktu usia masih diberi, mari kita introspeksi diri, muhasabah Bapak Ibu. Muhasabah tidak harus menunggu hari ulang tahun. Ulang tahun, 1 tahun. Muhasabah tidak harus menunggu ngenteni dino riyoyo. 1 tahun sekali. Jaluk ngapuro. Ya, hari raya Idul Fitri maksud saya, karena ada hari raya yang lain. Terus lagi, kita untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri, inilah yang kita butuhkan. Kalau perlu, setiap hari, mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, mari kita bermuhasabah. Apa? Mulai bangun tidur tadi, apa yang kita lakukan? Sudahkah amalan kita dalam sehari ini, bobot amal ibadah kita berapa persen dibandingkan nganggur kita, waktu luang kita gunakan yang tidak bermanfaat? Bahkan dosa apa yang kita lakukan setiap hari. Sehari yang kita jelas, ketinggal jelas. Sholat 5 waktu Bapak Ibu. 5 waktu, ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Panjenengan lek sholat 5 waktu, 1 waktu itu memakan waktu berapa menit? Ibu ngaku 5 menit mboten sampai.
waktu niku lho lek 4 rakaat mboten sampai nggih 5 menit, mboten sampai. Tapi benten Bu, bapak-bapak niki Bu lek salat niku wah lek sujud suwi ngoten nggih. Lek rukuk ki suwi ngoten. Nah ini Bapak Ibu. Kalau rata-rata katakanlah sama zikirnya, habis sholat zikir, nggih. Terus sholat rawatibnya, katakanlah buat 10 menit. Wis nemen-nemen 15 menit wis ditambahi, mau bolo dhewe ditambahi. Aja 5 menit, aja 10 menit dadi 15 menit. 15 menit kali 5, pinten Bapak Ibu? Ngantos 1 jam? Nah, itu untuk sholat saja seperti itu. Selain itu Bapak Ibu, waktu kita gunakan untuk apa? Kalau kita pengen masuk surga, tidak memulai dengan sekarang. Nah ini, untuk mencari nafkah, khususnya Bapak, berapa menit yang kita gunakan? Padahal kemampuan manusia dalam bekerja yang produktif itu maksimal hanya 8 jam. 8 jam tambah sholat tadi, pinten? Katakanlah 1 jam. 9 jam Bapak Ibu. Waktu kita diberi oleh Allah 24 jam. Gitu, 24 jam, 9 jam. Terus, waktu yang lain untuk apa Bapak Ibu? Untuk tidur berapa jam? Katakanlah tidur. Paling tidur kalau kita jam 9 umpamanya. 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Katakanlah sudah mulai bangun. Oke, untuk ibadah lagi umpamanya. Sampai subuh dan seterusnya. Ini sudah kelong lagi loh. Waktu kita ini. Tinggal berapa? Ya kita manfaatkan berapa? Yang masih luang ternyata masih banyak. Kadang-kadang ngarepe bubu lho jam 09.00 mau sare jam 09.00 ngono ra iso turu. Mergo apa? Kita tagih nggih. Terutama sing niki lho nem-nem ngeten niku. Tapi insyaallah Bapak Ibu ingkang ngeten iki pun mboten insyaallah. Langsung oh, nggih. Ini Bapak Ibu, makanya asyikah kesehatan dan waktu luang itu kita hitung betul. Kita harus muhasabah di situ. Kalau kita ingin segera mencapai meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita manfaatkan kesehatan kita waktu kita. Enggak usah bosen-bosennya, enggak usah aras-arasan, enggak usah macam-macam. Masih ya usia Bapak Ibu yang sudah usia 60-an. Insya Allah Bapak Ibu banyak yang usia di atas 40-50. Yang 40 ke bawah lho saged dihitung. Paling tak lagi namung pinten niki? Pinten persen niki sing usianya di bawah 40? Rata-rata 50 ke atas. Nggih napa mboten? Apalagi yang kita harapkan Bapak Ibu. Usia kita sudah seperti itu. Tapi bagi yang merasa muda di bawah 40, jangan merasa leha-leha enak-enak. Peringatan Allah tadi ternyata tidak menyebutkan orang yang sudah usianya sekarang adalah yang akan mati usianya 50 ke atas, ternyata di bawah masih banyak juga yang harus mengalami kematian. Suatu saat kita akan mati. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita pengen masuk surga. Pengen dah? Pengen. Terus yakin enggak sekarang pertanyaan yang kedua, kita bisa masuk surga? Nah ini pertanyaannya meningkat. Pengen kabeh. Semua orang pengen masuk surga. Tapi yakinkah kita akan masuk surga? Nah ini yang perlu kita pikirkan betul-betul. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pengen masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, ternyata dalam sebuah hadis pun ada dicantumkan, hadis riwayat At-Tirmidzi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bimang tahrumu alaihin nar. Waktu ini Rasulullah adalah bersama para sahabatnya menyampaikan, maukah kamu sahabat aku tunjukkan orang yang diharamkan oleh api neraka. Ini ada disampaikan kepada sahabatnya.
Maukah kalian saya tunjukkan siapa orang-orang yang akan diharamkan oleh api neraka? Tentunya ini diharapkan untuk masuk surga. Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Mau, pasti mau, namanya sahabat. Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang termasuk kita ini, maukah kita diingatkan? Apakah kita nanti akan bagaimana dalam kisah kita nanti? Nah ini yang dibutuhkan. Lalu Rasulullah menjawab, qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin wonten sekawan. Kullu hayyinin. Yang pertama itu adalah hayyinin, itu adalah mari kita miliki sifat yang rendah. Kita miliki sifat tawadhu, baik untuk lingkungan keluarga kita, untuk tetangga, untuk saudara, dan sebagainya kepada siapapun. Sifat ini adalah memiliki jiwa dan tampilan yang tenang, bisa menenangkan orang lain. Memiliki sifat jiwa yang teduh, bisa meneduhkan orang lain. Dan tidak goyah, tidak gampang labil. Sudahkah ini kita miliki Bapak Ibu? Ketenangan jiwa kita, sifat kita, baik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Sifat ini kita miliki. Ternyata dalam hadis ini kita akan dijauhkan dari api neraka. Tentunya akan mendekatkan kepada surga. Hal ini lebih jelas lagi dalam Al-Quran surat ke-25 Bapak Ibu. Surat napa menika? Nggih menika surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Haunan di sini adalah disamakan dengan hayyinin, hayyin. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu siapa? Jemaah. Hamba-hamba Tuhan, hamba Allah itu adalah yang Maha Pengasih, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan sifat hayyin. Monggo, di dalam kehidupan kita ini sehari-hari, banyak orang itu kalau berjalannya hidupnya itu dengan siapapun, kelihatan wajahnya gak menyenangkan, gak meneduhkan. Seorang pejabat, seorang pimpinan, kalau terhadap anak buahnya pun, jangan kelihatannya itu malah ngeden-ngedeni gitu loh ya. Banyak loh pejabat seperti itu. Saya bilang seperti ini karena juga pernah saya mengalami seperti itu. Nyuwun sewu saking kemenah kula niki. Jadi pengawas sekolah niku lho nggih, kula dados pengawas terakhir niku, nembe pensiun wingi. Kula niku lek dateng sekolahan ngawasi teng madrasah ngoten niku lho. Wong kula niku asline nggih mesam-mesem pengen ngamalne hadis niki. Tapi di sekolah itu lho guru-guru lek enten kula kare kepalane niku napa? Ngoten niku, waduh, enek Pak pengawas. Duh, wong aku ki ora ngeden-ngedeni jenengan malah ngalih wedi ki piye to? Anggitmu aku demit apa piye? Lah, itu Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Jadi kita itu kepada anak buah, kalau jadi pemimpin, kalau jadi seorang kepala rumah tangga, terhadap istri, terhadap anak, jangan menakut-nakuti, jangan menakutkan. Kayak ini, kita sifat tawaduknya ini, hayyinin ini yang dibutuhkan. Saged nggih Bapak Ibu belajar ngeten iki nggih. Mulai kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah layyinin. Bapak Ibu. Sekedap Bapak Ibu, kul pinten niki nggih? Kul 7. Ustaz. Niki mboten saged kula dilentrehne kuwathah. Sajane kula lek badhe crita hayyinin mawon niku wangun niku. Contone kathah niku. Apa yang dilakukan Rasulullah? Contoh waktu yang terkait dengan hayyinin itu. Ada Bapak Ibu. Ada. Layyinin. Nah, karena niki mengke pangapunten Bapak Ibu, pukul 7 lebih sedikit, lebih sekedik kula harus bergeser ke majelis taklim di wilayah Pelemahan. Oke. Ini nanti saya bersama dengan Kiai Cepu
Kiai Gondrong, kiai dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu yang wakil ketua lembaga seni budaya Ustadz Agih. Itu nanti monggo Bapak Ibu nanti pukul 8 atau lebih bisa bergeser di pelemahan, tempatnya di TK Aba 2 Tegowangi. Di tikungan itu, habis itu saya harus bergeser ke sana bersama beliau Bapak Ibu. Namung informasi mawon nggih, niki wau kaitane kalian nikmat Allah yang masih diberi kesehatan, kalian diberi waktu luang. Napa bareng ngeten iki mengke teng Car Free Day bae. Lah ibu-ibu mengko disinggir anakku to niki wau. Isine dompete wis dikandeli. Heeh, nah, oh Bu, engko bar iki engko terus mampir kono ya. Engko sampai teko omah kira-kira jam 10. Ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada hadis tadi yang kedua adalah sifat layinin. Layinin itu adalah artinya layin adalah lembut. Sudahkah kita miliki sifat jiwa, perilaku kita yang lemah lembut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orangnya lembut, santun dalam berbicara, santun dalam perilaku. Ini Rasulullah dimiliki. Inilah kita yang harus kita contoh, hadirin, dalam bertutur kata pun dengan lemah lembut. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersifat keras kepada yang lainnya. Bapak Ibu, ayo kita muhasabah. Mumpung belum dicabut nyawa kita. Sudahkah sifat Rasulullah yang dimiliki ini sudah juga kita miliki? Lainin, kelembutan. Apalagi biasanya nyun sewu, kadang-kadang kula piyambak niku nggih introspeksi diri. Kadang-kadang terlanjur melakukan seperti itu, cepat kita menarik diri, menarik hati. Astagfirullahaladzim. Di dalam rumah tangga kepada istri, kadang-kadang awake dhewe ngomong nek mboten cocok titik nek pasar nggih. Nggih napa mboten? Nah, iki ibuke sing muni nggih ibuke lho nggih. Sing muni ibuke berarti bapak-bapake ngaten niku. Nggih. Lainin kelembutan ini, Bapak Ibu. Monggo kepada istri, kepada anak, ya, tetap lemah lembut. Ini juga mendidik keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah layinin itu ada sebuah cerita. Pada zaman Rasulullah ada seorang badui, ternyata orang badui ini adalah disebut orang yang bergelar apa nama sebutannya itu? Akrodi. Akrod itu adalah orang yang tidak berpendidikan. Orang yang tidak punya pendidikan. Berarti ilmunya itu adalah sangat rendah karena belum tahu. Saat itu di masjid, insya Allah cerita ini sudah pernah jenengan dengarkan ini. Datang di masjid, ada Rasulullah, ada sahabat banyak sekali. Ternyata orang Yahudi ini adalah datang di masjid itu apa? Bukan keperluan sholat, bukan keperluan apa. Ternyata malah kencing, pipis di dindingnya masjid, sekitar masjid. Nah, dengan itu Rasulullah tahu, sahabat tahu. Langsung para sahabat memarahi, memaki-maki, akan memberhentikan. Hai, berhenti, jangan pipis di situ, jangan kencing di situ. Rasulullah tahu, langsung, hei sahabat, jangan diberhentikan dulu. Ben dientek nih disik leh pipis. Loh, itu Rasulullah pertama kali seperti itu. Para sahabat juga kaget kan. Loh, gimana ini Rasulullah? Oh, ada orang yang ini masjid, tempat ibadah, kok malah dipipisi di sini. Apa maunya Rasulullah? Ternyata
Kalau itu nanti pipis dipenging, lagek dibuka, tur karo ngadeg, nopo yang terjadi Bapak Ibu? Oleh muni separo. Separo ki lek gelem mandeg Bapak Ibu. Lek gak gelem mandeg, Bu. Wes, mlayu malah. Ayo. Apa gak tambah roto? Teng masjid niku. Ini yang pertama. Yang kedua, karpe maunya Rasulullah kita itu adalah biar tidak sakit. Pun to jenengan bayangne jenengan piyambak lek mboten percaya jenengan jajal. Lek wis kebelet pipis ngoten niku diempet mawon niku rasane dos pundi? Nggih ta? Apa meneh wis kadung metu lagek metu dindek rasane yok napa? Percaya mboten jenengan jajal piyambak. Saestu niku. Nah, inilah akhirnya sahabat tadi dilarang oleh Rasulullah jangan biarkan dia sampai selesai. Rasulullah cepat mengambil air, tapi karena sahabat juga tahu, akhirnya sahabatlah yang mengambil air untuk dibersihkan. Sampai bersih dulu, setelah itu orang tersebut adalah Badui tadi dipanggil oleh Rasulullah, diceritani lungguh sing apik, terus diceritani nek kono lek enek teh anget, dibawahi teh anget kados jenengan ngeten iki, malih adem Bu niku atau ngandap niku nggih. Dikai teh anget, diajak ngomong-ngomong baik-baik. Sifat lainnya Rasulullah ini diterapkan, dipraktekkan kepada orang yang seperti itu. Ngene lho, iki masjid tempat ibadah wong Islam. Gak oleh ngene-ngene sebabnya ngene-ngene dan seterusnya dengan bahasa yang halus. Tapi apa yang terjadi setelah diingatkan, diceritakan oleh Rasulullah, ternyata orang itu adalah akhirnya sadar dan masuk Islam. Inilah Bapak Ibu. Karena orang tidak berilmu, apa yang akan dilakukan namanya orang tidak berilmu? Karena kurang tahunya saja, namanya tidak berilmu. Setelah dia betul-betul sadar dan masuk Islam, langsung berdoa pada Allah, ya Rob, karunialah Rasulullah dan karunialah saya. Sahabat-sahabat orang lain jangan. Duh. Hanya Rasulullah yang didoakan, berdoa. Dan hanya untuk dirinya sendiri yang berdoa. Tapi Rasulullah langsung, lek ndonga aja ngono. Sing dongakne iki ya dirimu sendiri, saya enggak apa-apa, tapi orang-orang lain juga doakan. Ya namanya orang pegel ya. Waya pipis digetak-getak kon ngalih. Enggak, saya enggak senang dengan orang itu. Wong saya waktu pipis nyatanya saya Nah, enggak boleh gitu. Ternyata diceritani lagi dengan sifat lainnya Rasulullah. Akhirnya berdoa lagi. Ya Rob, kurniai saya. Karuniai Rasulullah. Dan karunialah para sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah Bapak Ibu. Sifat lainnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita bagaimana? Engko enek anake, enek putune pipis morat-marit jenengan wis bengok-bengok. Walah lele, anak nduk ngene iki mbahmu, ibumu lah ya kesel ngene iki ngepel terus. Ngoten Bapak Ibu. Eling-eling nggih Bu, imut-imut nggih Bu, Pak. Niki kita yang punya anak kecil, punya cucu dan seterusnya. Nggih, karena anak kecil belum tahu apa-apa kok, belum tahu apa-apa. Inilah Bapak Ibu adalah sifat lain Rasulullah. Yang berikutnya adalah saya singkat saja, qoribin. Qorib itu adalah kalau di Indonesia kan karib ya. Akrab. Rasulullah itu dengan siapapun ternyata itu baik, ketemu siapapun akrab. Memiliki sifat keakraban. Senang bertemu sahabat, senang bertemu orang lain. Apalagi saya panjenengan ini bersama-sama di sini. Sampai kita ketemu niku pun namung melerok tok. Lek saged assalamualaikum, salaman. Jenengan wau bersalaman sedaya kalih rencang-rencang sedaya. Nah, ini jenengan lo ngaji teng mriki ngaos teng mriki bertahun-tahun, tapi kalih jamaah niki lho mboten kenal, gak kenal, rugi niku. Sing kenal lho namung pinten niki. Cobi, Bu Ina niki wonten kali ibu-ibu teng mingking pun kenal sedaya. Nah, Bapak-bapak, Bu Pak Nanang sama keluarga semua saudara kita. Belum. Mas Saudi yang dari pelosok Klaten, niku sederek kula niku. Nggih ya. Niku kita harus akrab dengan apalagi jamaah kita ini. Ustaz agih tolong juga diakrabkan sewaktu-waktu diajak makan bersama nggih. Nah, sing diajak makan pun ustaz mawon ngoten nggih. Niki selesai ayo makan bersama, saling kenal malah ngomong, diberi waktu yang selonggar-longgarnya.
Niki usulan kula lho nggih. Pun niki Dokter Widi, nggih, Dokter Widi nggih. Masuk ngono ibu-ibu. Cocok. Nah, lek cocok apik diterusne, lek gak cocok gak penak ra usah diterusne. Urip akrab. Jadi Rasulullah itu juga akrab sekali itu kepada siapapun. Nggih. Oke, yang terakhir pun pukul 7. Saya harus segera meluncur yaitu sifat sahlin. Napa sahlin niku? Mudah. Rasulullah itu dalam hidupnya karena bersama-sama dengan manusia yang lain. Selain kabelu minallah adalah Rasulullah, kita semua ini adalah juga kabelu minannas. Lah kepada sesama inilah, ayo kita saling menolong. Kita memberi kemudahan kepada siapapun. Keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, apa memiliki kesusahan, suatu saat memiliki kesusahan, termasuk kita suatu saat pasti memiliki kesusahan. Inilah kita harus memiliki sifat mudah, yaitu saling menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jenengan simpulaken piyambak, satu, kita bersyukur atas kenikmatan Allah, nggih. Karena kita hadir di majelis taklim seperti ini adalah tergolong orang yang mulia. Kita sudah berada di kebun-kebun surga. Kita sudah ada di sana. Ya, ini tempat kita ini. Orang-orangnya mulia, ilmunya juga ada semuanya. Kita dimuliakan oleh Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Malaikat saat ini adalah melindungi kita, Bapak Ibu. Malaikat saat ini, malaikat saat ini melindungi kita. Dan malaikat nanti setelah kita selesai melaporkan pada Allah, mendoakan pada kita. Justru kita nanti akan insya Allah pasti kalau menurut hadis itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selesai ini nanti. Yang kedua, sifat hayyin, layin, qorib, dan sahlin. Monggo mulai saat ini kita koreksi diri, muhasabah diri. Apabila belum memiliki sifat keempat itu yang dimiliki Rasulullah, kita belajar mempraktekkan memulainya. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita, menjauhkan dari bala, menjauhkan dari godaan setan yang terkutuk, selalu dilindungi oleh Allah, diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat, dan ujung-ujungnya suatu saat kita tidak tahu kematian kita, tapi kita berdoa mudah-mudahan dijemput oleh malaikat menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Muniruddin dan juga Ning Najwa. Semoga kita semua bisa meraih surga bersama dengan selalu berlandas pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah pagi yang dirahmati Allah, infak kita pada pagi hari ini terkumpul sejumlah Rp1.625.000. Asallahu yu'tikum bihsanil jaza. Sebelum kita tutup, ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan. Untuk Mubalek Ahad depan, insya Allah Ustadz Profesor Dr. Muhammad Soleh MPD PNI dari Kediri. Dan informasi yang paling terakhir, seluruh kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa simak kembali di channel YouTube kami di BIM Media TV atau di website resmi kami di www.arrowskidsschool.id. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.